Untuk aturan yang pertama, satu kesalahan pada penggunaan aplikasi. 1.1 memberikan ID login atau kata sandi kepada pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik lagi bersama gue Ben. Kali ini di series Maxim Driver. Nah, di series kali ini gue akan memberikan informasi ke kalian tentang aturan atau tata cara kerja di aplikasi Maxim Driver. Tapi sebelum ke pembahasan utama, gue ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah memberikan dukungannya, memberikan saran, memberikan like, memberikan komen, dan serta kritik yang membangun agar channel ini lebih baik ke depannya dan semakin berkembang. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, like jika kalian suka, berikan komentar-komentar yang membangun, yang bermanfaat untuk kemajuan channel ini dan juga ke teman-teman online lainnya. Dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya, karena dengan kalian menyalakan lonceng notifikasinya, kalian dapat kabar terbaru atau notifikasi terbaru kalau channel ini sudah mengupload video yang baru. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kalian berkesempatan untuk mendapatkan giveaway yang akan gue adakan ketika channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber. Jadi jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita balik ke pembahasan utama ya, tentang aturan kerja yang ada di aplikasi Maxim Driver. Nah, aturan kerjanya apa aja sih, tata cara kerjanya bagaimana sih? Jadi sebelum gua memberikan tutorial cara ngebit di aplikasi Maxim Driver, gua akan memberitahu kalian apa aja aturan-aturannya dan apa aja tata caranya sebelum kalian pastikan kalian sudah siap on bid. Jadi jangan sampai nanti akun kalian bermasalah, kesuspend karena melanggar kode etik aturan yang ada di aplikasi Maxim Driver. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, gue coba langsung jelaskan aja ya. Nah, kalian langsung buka aplikasi Maxim Driver. Oke, kalian sudah masuk ke aplikasi Maxim Driver. Kalian klik menu obrolan. Nah, di situ ada pengumuman ya. Klik pengumuman Maxim Indonesia, dan juga di sini kalian langsung masuk ke aturan kerja. Jadi di aplikasi ini ada aturan kerja. Nah, di sini sudah diberikan keterangan lebih jelas oleh Maxim tentang tata cara atau aturan kerja yang ada di aplikasi Maxim Driver. Untuk aturan yang pertama, satu kesalahan pada penggunaan aplikasi. 1.1 memberikan ID login atau kata sandi kepada pihak ketiga. Jadi maksudnya pihak ketiga atau pihak di luar driver mengetahui login dan juga kata sandi yang sudah diberikan notifikasi lewat WhatsApp atau SMS di akun kalian atau di nomor HP kalian ya. Jadi pihak ketiga nggak boleh ada yang tahu nih. Maksudnya ini entah itu maksudnya diperjualbelikan atau dari pihak Maxim sendiri sebenarnya nggak boleh tahu nomor login dan juga kata sandinya. Kalau nomor login oke lah ya, kayaknya bisa gitu loh. Kalau kalian ke kantor atau kalian ingin beli atribut, kalian harus memberitahu ID loginnya. Tapi untuk kata sandi hanya driver aja yang boleh tahu, pihak manapun nggak bisa. Bahkan keluarga atau anak istri nggak boleh tahu lah ya. Jadi yang tahu kalian sendiri. Terus di sini aturan 1.2 berhenti bekerja tanpa menyelesaikan shift. Jadi maksudnya kalian sudah gue coba memperjelas ya. Mungkin di sini maksudnya
kalian sudah mengantarkan penumpang, tetapi kalian lupa gitu loh untuk menyelesaikan di tombol orderannya, menyelesaikan bahwa penumpang tersebut sudah kalian antarkan dan sudah kalian pencet selesai. Mungkin ya, karena di sini kata-katanya sangat baku, jadi gue coba pelan-pelan, hati-hati untuk coba menjelaskan ke teman-teman semua. Nah, di sini ada peraturan 1.3 menolak menjalankan orders yang ditugaskan secara otomatis. Nah, jadi ketika kalian mencet tombol hijau yang artinya auto, itu maksudnya itu orderannya otomatis ya. Jadi ada istilah autobid. Nah, itu dia di Maxim autobidnya nggak bisa langsung masuk kayak di aplikasi lainnya. Tetapi di sini autobidnya itu kalian berkesempatan lebih besar dibanding kalian autobidnya itu nggak dinyalakan, artinya warna merah. Nah, kalau warna merah kita request order, kalau autobid order masuk sendiri. Kalau misalnya kalian tolak, nah nanti masuknya ke pelanggaran terhadap order ya. Jadi tugas otomatisnya kalian PTO, jadi masuknya nanti ke PTO, pelanggaran terhadap order atau penolakan terhadap otomatis. Nah, nanti masuknya ke sana, nanti gue coba jelaskan lagi ya, nanti maksudnya menolak order secara otomatis. Nah, di sini aturan yang ke 1.4 tidak mengubah status penyelesaian order pada tidak mengubah status penyelesaian order tepat pada waktunya. Mungkin ini masuknya ke kalian berlama-lama atau muter-muter nganterin orderan yang lain dulu yang sudah ditetapkan oleh Maxim. Tapi bisa jadi ya khususnya di Jakarta ini macet. Jadi misalkan estimasi waktunya itu 5 menit, ternyata karena macet dan segala macam halnya itu cuman jadi 10 menit atau lebih gitu. Atau bisa jadi kurang estimasi waktunya 10 menit, ternyata dia lebih cepat penyelesaiannya bisa jadi cuma 5 menit. Mungkin maksudnya ini ya. Jadi saran gua di sini kalian ya natural aja. Terus di sini aturan 1.5 menyelesaikan order dengan biaya lebih sedikit dari yang sesungguhnya diterima dari penumpang. Nah, ini hati-hati juga nih, nanti sistem bisa ngebaca. Misalkan jarak dari tempat A ke tempat B itu argonya standar ya. Jadi di Jakarta ini standarnya itu 9.9, artinya 9.900. Nah, kalian bisa kalian edit. Jadi pada saat kalian menyelesaikan orderan, di situ kalian bisa masukkan nominal gitu loh. Kalau misalkan 9.9 kan artinya 9.900. Nah, kalian bisa aja tuh edit jadi lebih rendah biar agar potongannya itu lebih rendah gitu loh. Jadi misalkan jadi cuma 8.000 atau jadi 9.000, kan potongannya jadi murah, cuma hanya Rp800 atau Rp900, karena potongannya sekitar 10-11% ya di Maxim ini. Jadi itu juga nanti kebaca oleh sistem dan itu sangat tidak dibolehkan di aplikasi Maxim Driver ini. Terus aturan yang kedua, pengerjaan order yang tidak sesuai. 2.1 aturan yang pertamanya, order diambil tetapi pengemudi tidak datang. Kalau gue sih ini agak aneh ya, karena menurut gue ini malah merugikan driver karena ordernya diambil tapi pengemudi tidak datang. Kalau di bike mungkin jadi rugi karena driver terima potongan gitu loh, sedangkan uang tunainya kan nggak diterima atau kita nggak diberikan uangnya gitu loh, karena kan di Maxim masih menggunakan metode cash. Biarpun ada yang metode tanpa tunai, tapi sangat jarang sekali order. Mungkin ini berpengaruh atau maksudnya itu di delivery ya. Jadi ordernya diambil tapi pengemudi tidak datang. Gue juga masih nggak paham nih. Seharusnya sih pengemudi yang rugi nih. Mungkin ada teman-teman yang mengerti maksud dan tujuan dari aturan 2.1 ini. Coba kalian komen di bawah ya. Terus aturan 2.2, pembatalan order untuk reservasi order kurang dari 25 menit dari waktu yang ditentukan tanpa alasan yang kuat. Jadi di Maxim ini ada reservasi. Jadi kalau misalnya kayak gue nih, contoh gue mau pulang jam 16.30, tapi gue sudah melakukan reservasi di jam 16
atau jam 4 sore ya. Jadi spare waktu setengah jam gue udah coba booking, dan siapa nih driver yang sanggup untuk bisa jemput gue di 16.30 tersebut. Nah, sedangkan di sini nggak boleh di cancel kurang dari 25 menit gitu loh. Jadi harus 30 menit dia harus ngabarin. Jadi pihak Maxim ini bisa nyari pengemudi lain yang siap untuk mengantar gua di 16.30 gitu. Terus aturan yang 2.3, keterlambatan penjemputan untuk reservasi order lebih dari 10 menit. Jadi kalau misalkan nih gue sudah reservasi order untuk jam pulang kerja gue di 16.30, terus pengemudinya telat gitu, lebih dari 10 menit. Nah ini hati-hati, bisa menjadi pelanggaran juga di aplikasi Maxim Driver. Nah pelanggarannya ini apakah berdampak ke akun? Ya sangat berdampak. Bisa jadi suspend atau delay orderan, atau juga bisa ke putus mitra. Nah ini kan aplikasi masih baru banget dan gue masih awam banget nih, cara kerjanya bagaimana, aturannya bagaimana, bener-bener masih awam, dan gue masih meraba-raba juga maksud dan aturannya ini bagaimana. Jadi kalau misalkan gue agak keliru, ya mohon kalian kirimkan di kolom komentar ya, biar agar belajar bersama-sama juga. Bagi untuk teman-teman yang baru paham, baru mulai aplikasi Maxim. Terus aturan 2.4, tidak melakukan perubahan rute sesuai dengan perjalanan yang sesungguhnya. Jadi misalkan di tengah jalan ada penumpang yang harusnya ke titik B, dari titik A ke titik B, ternyata dia berubah pikiran ke titik C. Nah sebagai driver jangan nego harga gitu, jadi selesaikan di titik B, terus ke titik C nya dinego, jangan. Jadi misalkan kalau misalkan mau kayak begitu, jangan, itu sangat dilarang oleh pihak Maxim. Saran gue ya diubah tujuan aja berdasarkan persetujuan antara driver dan juga penumpang. Ada nanti di tata cara kerja Maxim gue coba jelaskan perubahan rute di aplikasi Maxim Driver. Aturan 2.5, pembatalan order di aplikasi secara sengaja untuk order yang sebenarnya telah dipenuhi. Nah maksudnya gini loh, gue dapat orderan nih, contoh penumpang namanya A. Nah sedangkan ini harganya gede, agar potongannya nggak berdampak signifikan, misalkan kena potongannya 20.000 kan lumayan, atau 10.000 kan lumayan kan, untuk tidak jadi kena potongan di deposit saldo kita. Nah bisa aja nih orderannya tetap gue ambil, gue jalanin itu orderan, tetapi gue cancel gitu. Maksudnya penumpangnya tetap gue bawa, tapi karena untuk menghindari potongan di aplikasi Maxim Driver di saldo drivernya, ya gue cancel aja biar nggak kena potongan di aplikasi Maxim. Bisa ada yang kayak gitu juga gitu. Makanya ini menjadi pelanggaran juga ya, dan tidak diperbolehkan di aplikasi Maxim Driver. Bukan di Maxim aja ya, rata-rata ya semua aplikasi nggak boleh kayak gitu. Terus aturan 2.6, menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat. Oh mungkin ini maksudnya misalkan buat penumpang nih karena cekcok, misalkan rutenya salah atau tujuannya salah, atau ada hal-hal yang memang membuat tidak enak selama perjalanan, gue main diturunin aja di tengah jalan oleh driver. Nah sebagai penumpang bisa melaporkan ke pihak Maxim karena ada penilaiannya, nanti pihak driver atau pihak penumpang bisa untuk menilai customernya. Oke, dari gue gitu aja tentang aturan atau kode etik di aplikasi Maxim Driver ini. Jadi gue menjelaskan hanya sekilas saja ya, nggak full. Jadi kalau misalkan kalian ingin pahami benar-benar, kalian buka di aplikasi obrolan, dan di situ ada aturan kerja. Kalian cek sendiri, kalian pahami sendiri, karena lumayan panjang, ada 16 atau berapa gitu ya. Jadi kalian pahami masing-masing, pahamin sedetail mungkin tentang aturan atau tata cara kerja di aplikasi Maxim Driver. Oke, dari gue gitu aja. Kalau gue ada salah kata mohon dimaafkan, kalau gue ada salah ucap mohon dimaafkan.
tetap semangat, tetap selalu jaga keselamatan untuk teman-teman semua. Tetap berikan dukungan yang bermanfaat ke channel ini agar gue semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman online semua. Oke, dari gue gitu aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa di subscribe, share sebanyak-banyaknya, berikan komentar-komentar yang membangun dan juga bermanfaat untuk channel ini ke depannya. Oke, dari gue gitu aja. Salam satu aspal, salam sebangsa setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.